Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'du, para santri Reva Islami, khususnya santri kelas 8. Alhamdulillah kita ketemu di kelas 8 sekarang. Setelah kemarin kita belajar di kelas 7. Alhamdulillah naik semua ya ke kelas 8. Baik, kita ketemu lagi dengan pelajaran Kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Terakhir yang kita kaji itu adalah kita sampai pada bab nawaqidil wudu, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Alhamdulillah sudah banyak hadis yang kita baca dalam bab ini, dan insyaallah kita lanjutkan. Masih ada beberapa hadis lagi yang berbicara tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, kalau tidak salah kita sampai insyaallah pada hadis Jabir. Entah nomor berapa di kitab antum, karena beda kitab bisa beda nomor, tapi kita sampai pada hadis Jabir bin Samurah. Baik, mungkin kita baca satu atau dua hadis untuk pertemuan kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa an Jabir ibni Samurah radhiyallahu anhuma, dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atawaddu min luhumil ghanam. Nah, dia bertanya kepada Rasulullah, apakah aku harus berwudu setelah memakan daging kambing? Nah, ini orang bertanya kepada Rasulullah, apa ada konsekuensi dari makan daging kambing? Apakah wudunya jadi batal, kemudian harus wudu lagi, mengulang wudu lagi, atau bagaimana? Qala in syi'ta, kata Rasulullah, in syi'ta, kalau kamu mau wudu silakan wudu, tidak juga tidak apa-apa. Nah, artinya makan daging kambing dan makan apapun secara umum itu tidak membatalkan wudu. Tapi kemudian sahabat ini bertanya lagi, nah, qala atawaddu min luhumil ibil, bagaimana kalau aku makan daging ibil? Apa ibil? Nah, unta. Nah, apakah aku harus wudu setelah itu? Ternyata jawaban Nabi, qala na'am. Iya, kalau habis makan daging unta maka kamu berwudu. Nah, oleh Imam Ibnu Hajar, hadis ini ditaruh di bab pembatal wudu. Makanya poinnya di sini yaitu setelah memakan daging unta itu batal
wudhu kita, maka kita wudhu lagi. Kalau tidak sholat dan ibadah-ibadah lainnya yang mengharuskan kita dalam keadaan toharoh, dalam keadaan suci, maka setelah makan daging unta kita wudhu lagi. Nah, ini kekhususan ini. Makan secara umum tidak membatalkan wudhu, makan minum tidak membatalkan wudhu. Nah, ini ada hukum khusus bagi yang makan daging unta, maka diperintahkan oleh Rasulullah untuk berwudhu. Akhrajahu Muslim, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Nah, ini satu hadis yang kita baca. Kita ambil satu hadis lagi. Nanti insya Allah kita bahas lebih detail lagi. Barangkali ada yang mau ditanyakan, mau ada yang didiskusikan. Nanti kita diskusikan di kelas di pesantren Reva Islami insya Allah. Mudah-mudahan semuanya dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dimanapun antum berada, mudah-mudahan Allah berkahi, Allah muliakan kita semua. Barangkali ada yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis berikutnya kita ambil satu hadis lagi, yaitu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala maitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Kata Nabi, man ghassala maitan, siapa yang habis memandikan jenazah, memandikan mayat, falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi besar. Wa man hamalahu falyatawadda, dan siapa yang ikut membawa jenazah, falyatawadda, hendaklah setelah itu berwudu. Nah, ini Masya Allah, apalagi hari-hari ini kita banyak menyaksikan, bahkan mungkin keluarga kita, tetangga kita, banyak yang meninggal dunia, terutama akibat dari pandemi ini. Kita semua mendoakan mudah-mudahan keluarga kita, saudara kita, tetangga kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan diterima semua amal kebaikannya, dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, bagi antum yang misalkan ikut memandikan jenazah, maka Nabi perintahkan untuk mandi besar ya. Seperti antum ketahui, mandi besar beda dengan mandi biasa. Kalau mandi besar harus basah semua. Tapi para ulama mengatakan ini perintahnya bersifat sunnah. Jadi bagus dilakukan, berpahala, tapi kalau enggak juga tidak berdosa, enggak apa-apa. Nah, perintahnya ini sunnah. Begitu juga bagi yang sekedar ikut menggotong, membawa jenazah, maka disunnahkan untuk falyatawadda. Setelah itu pulang, ambil air wudhu. Nah, ini bagus. Disunnahkan berwudu, tidak wajib ya, tapi kalau dilaksanakan maka bagus dan berpahala. Akhrajahu Ahmad, di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wan Nasa'i, wa Tirmidzi, juga oleh Imam Nasa'i, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa hasanahu, dan menurut Imam Tirmidzi hadis ini derajatnya hasan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Itu dua hadis untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan sehat-sehat semua. Sampai ketemu di pesantren Reva Islami.
Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan wal afu minkum.